Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat siang ya. Saya memang kemarin ya saya sudah menerima jadi memori banding dari pihak pemohon banding satu bahasanya ya. Jadi pemohon banding satu itu adalah pihak daripada termohon pada perkara yang sana. Kami, karena kami bandingnya itu tanggal 29, kami menjadi pemohon banding kedua. Jadi dua-duanya sudah banding dan mereka sudah menyerahkan memori bandingnya itu pada hari Senin. Ya, hari Senin dia menyerahkan memori bandingnya dan kami pun juga sudah menyerahkan memori banding kami pada hari Senin juga, tapi agak siang, jadi agak siang sore. Jadi kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding dan alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang lain sudah masuk ke materi. Saya pikir saya tidak akan secara mendetail untuk menyampaikan. Update yang saya terima hanya seperti itu. Pihak dari termohon pada saat dalam perkara 3477 itu tanggal 28 mengajukan banding sehingga dikategorikan sebagai disebut pemohon banding satu. Senin dia sudah menyerahkan memori bandingnya seperti itu. Memori bandingnya isinya apa sih, Bang? Memori banding itu adalah keberatan kita terkait adanya putusan. Jadi biasanya itu adalah kita mencoba adu argumentasi secara hukum terkait dengan adanya putusan-putusan. Jadi kalau secara detail mungkin saya pikir tidak elok saya sampaikan, tapi yang jelas jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman dan sudah saya serahkan secara ekot kemarin dan tadi sudah mendapatkan tanda terima, secara fisiknya pun sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sehingga hari ini ada dua pihak yang mengajukan banding. Ya, dua pihak mengajukan banding dengan alasan masing-masing. Kami juga diberikan hak untuk menyampaikan yang namanya kontra memori banding, sehingga nantinya insya Allah segera dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan saya sudah harus menyampaikan kontra memori banding. Kontra memori banding itu artinya kita membantah atas adanya keberatan-keberatan dari pihak sana, begitu sebaliknya nantinya. Seperti itu informasi update yang terkini. Bang, yang dibantah sendiri apa dan yang keberatannya itu apa sih, Bang? Saya sudah nyampaikan yang paling krusial adalah tentang keselamatan anak-anak. Saya pikir sampai di situ saja. Yang lainnya Anda mencari informasi di Humas. Keselamatan anak-anak itu gimana, Bang? Artinya, Bang? Sampai di situ. Anda harus bisa mencari informasi. Anda wartawan biasanya lebih pintar untuk mendapatkan informasi. Bocoran-bocoran halus Anda bisa dapat biasanya. Anda bisa dapatkan informasi itu kalau Anda ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena di sanalah kami serahkan secara resmi dan sudah diterima secara resmi seperti itu. Tapi Bang, reaksi Baim ini seperti apa sih, Bang? Maksudnya Baim nggak ada masalah. Baik juga banding ini itu seperti apa? Kalau Baim kan amanah kepada saya, kalau pihak sana mengajukan banding, kami pun harus mengajukan banding. Timbul pertanyaan, kenapa mengajukan banding juga? Karena ini perintah undang-undang, jadi di dalam pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung itu menyatakan, jadi apabila ada salah satu pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka hak dia untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya itu tidak bisa. Jadi logika yang paling gampang itu, kalau kita tidak banding maka kita tidak punya hak untuk kasasi. Nah, ini kan akan menghilangkan hak daripada seseorang. Makanya banyak pihak itu akan melakukan upaya hukum adalah untuk menjaga hak-hak dia yang dilindungi oleh undang-undang, di mana aturannya secara tegas menyatakan upaya hukum
kasasi hanya bisa dilakukan apabila seseorang telah melakukan upaya hukum banding sebelumnya. Itulah intisarinya. Jadi yang lebih gampang, Anda tidak akan bisa kasasi kalau Anda tidak pernah banding. Itu yang paling gampang. Jadi jangan ditanya alasannya, tapi ini adalah perintah undang-undang dan harus kita laksanakan. Kenapa? Ini adalah untuk menjaga. BAIM secara tegas pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan di hadapan teman-teman semua dia ngomong perkara ini mudah-mudahan berakhir sampai di sini. Saya berharap tidak perlu lagi upaya banding, kalau emang mau ketemu anak-anak silakan. Itu adalah dengan hati lapang, hati besar dia menyatakan ini sudah harus kita akhiri ini masalah. Dan itu tanggal 16 sekitar jam 10 lah, kurang lebih ya, antara jam 9 jam 10 dia sudah menyampaikan. Artinya BAIM itu tidak mau, tapi karena perintah undang-undang supaya hak seseorang itu tidak hilang, maka kita melaksanakan upaya hukum tersebut seperti itu. Jadi, menanggapi ini juga nggak sih Bang, terkait pihak pengelola yang melaporkan ke KY itu dari pihak hakim sendiri mungkin Bang? Kalau itu saya tidak akan terlalu orang untuk mengadu boleh, tapi KY itu adalah komisi yudisial, biasanya memeriksa terkait dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya begini, seseorang hakim itu bertemu dengan kuasa hukum atau dengan pihak A itu melanggar etika, itu silakan dilaporkan. Tapi kalau melaporkan ke KY terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terjadi nuyus, terjadi istri yang durhaka, itu upaya hukumnya bukan di KY tapi dibanding. Jadi pertimbangan hakim itu adalah pertimbangan menurut syariat Islam. Jadi tolong hormati agama kami, hormati agama Islam saya yang saya anut. Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim menyatakan istri yang nuyus adalah istri yang durhaka. Nuyus itu apa? Istri yang membohongi suami. Nuyus itu apa? Istri yang tidak menghormati suami. Itu nuyus. Itulah yang dikategorikan istri yang durhaka. Kalau keberatan dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, upaya hukumnya dibanding, bukan di KY. KY itu etika profesi yang dilakukan. Apakah pihak-pihak diberi hak yang sama? Dikasih hak yang sama. Anda mengikuti semua proses persidangan karena Anda selalu hadir setiap sidang pada hari Rabu. Jadi Anda tahu hak-hak. Kami juga memberikan kesaksian, memberikan bukti, dikasih kesempatan, sampai sudah tidak ada bukti lagi yang mulia. Bukti saya hanya sampai 86 bukti tertulis. Saya hanya mengajukan 9 saksi, fakta, dan 3 ahli. Setelah itu diberi kesempatan kepada pihak termohon, dia mengajukan saksi. Setelah itu ada lagi tidak? Kalau emang tidak ada lagi, kesimpulan. Artinya hak-hak ini telah diberikan dengan seimbang. Tidak ada berpihak ke sana, tidak ada berpihak ke sini. Itu fakta-fakta persidangan yang harus saya ungkap. Dan saya harapkan yang tidak pernah ikut sidang jangan mengomentari fakta-fakta persidangan, karena nanti Anda membuat penyesatan informasi yang sebenarnya. Sebaiknya Anda baca putusan itu secara baik, secara benar, satu persatu halaman dibaca, sehingga Anda bisa tahu pertimbangan hakim itu seperti apa. Jadi pertimbangan yang menyatakan istri durhaka itu adalah pertimbangan hakim. Dasarnya adalah fikih. Dasarnya itu adalah pendapat para ulama. Seperti itu. Tapi Bang, Abang kan dari kemarin nusius sementara Abang sendiri kemarin sempat ada kuasa hukumnya dari Paula mengatakan bahwa ada KDRT gitu loh. Artinya kan ada dugaan KDRT, artinya ada feedback lah mungkin nusius karena dia melawan, mungkin karena ada KDRT itu, atau gimana Bang? Jadi itu sudah ada di dalam fakta-fakta persidangan. Jadi itu sudah dipertimbangkan, dia mengajukan bukti tapi tidak bisa mengajukan bukti yang menyatakan ada KDRT. KDRT itu adalah tindak pidana, bagian dari persoalan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT itu terbagi menjadi 2, penganiayaan secara psikis dan penganiayaan secara fisik. Dua-duanya tidak bisa dibuktikan, sehingga dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan tidak terbukti adanya KDRT, dan itu sudah menjadi pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan hakim ini, gitu loh. Itu pertimbangan, artinya hakim sudah menyatakan tidak terbukti ada KDRT. Saya bisa
lihatkan halamannya, tapi saya pikir nggak perlu saya beritahu, tapi ada. Kalau tidak tahu nanti saya kasih putusannya.